membawakan materi pembelajaran IPS. Tebak, kita akan belajar materi apa sih? Hitung. Pekerjaan, menghitung. Oke, bagus. Oke, Ibu akan jelasin ya. Kita akan belajar mengenai kondisi perekonomian daerahku. Oke. Ibu harap setelah mempelajari ini, kalian dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah kalian, dapat menentukan aktivitas perekonomian di daerah kalian, lalu dapat memberikan pendapat tentang cara meningkatkan ekonomi di daerah tempat tinggal kalian. Oke, sekarang Ibu ingin kalian mengamati gambar ini nih. Coba. Itu ada yang lagi jual beli, Bu. Jual beli, bagus. Ada yang naik sepeda. Betul. Ini naik sepeda mau ngapain? Penasaran nggak? Penasaran. Mau berangkat kerja. Betul. Lalu di sini ada yang pamitan. Ya, dia mau ke sekolah. Dia salam mamanya. Dia sama Ya. bapaknya mau berangkat kerja itu. Betul. Nah, di sini kegiatannya itu sangat-sangat sibuk. Ada bapak Dara yang ingin berangkat bekerja, ada seseorang yang ingin berangkat bekerja, ada seseorang penjual yang menjual dagangan. Di sini mereka semua ini sibuk untuk mencari uang. Nafkah. Iya betul, mencari uang, nafkah. Jadi, kenapa sih mereka itu bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Ibu. Betul, oke. Pinter ya. Pada saat ini sekarang kita perhatiin lagi nih gambar ini. Ada profesi apa aja sih? Tani, dagang, nelayan, guru. Guru, oke. Petani ini termasuk kegiatan ada di daerah apa saja? Dataran tinggi. Dataran tinggi, betul. Lalu kedua, pedagang ada di daerah mana saja? Di mana-mana ada, di samping rumahku ada. Iya, di samping rumahku juga ada warung, Ibu. Hebat, betul. Lalu nelayan biasanya ada di daerah mana aja sih? Di dataran rendah, di laut-laut, pantai. Betul. Kalau guru biasanya ada di daerah rendah. Nah, di sini ada Petani. petani itu dia berprofesi kegiatannya apa? Menanam padi. Ya, betul, menanam padi, bercocok tanam. Lalu di sini ada pedagang. Pedagang kegiatannya apa? Berjualan. Jual beli. Betul, kegiatan jual beli atau jasa. Lalu di sini ada Nelayan. nelayan biasanya Ikan. betul, yaitu termasuk ke kegiatan perikanan atau menangkap dan membudidayakan ikan. Lalu di sini ada Guru. guru itu seperti Ibu. nah, guru itu termasuk kegiatan apa? Mengajar. Memberi pengajaran. Betul, mengajar, memberi pengajaran, juga termasuk kegiatan. Jasa. Betul, oke. Kalian semua udah paham belum? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mau kasih kalian sebuah tugas nih, lembar kerja. Ibu harap kalian dapat mengerjakannya. Baik, lembar kerjanya itu seperti ini.
Nah, ibu mau kalian dapat men-checklist kegiatan ekonomi apa aja sih yang ada di daerah kalian. Lalu nanti ibu mau kalian maju satu persatu untuk menuliskan kegiatan ekonomi kalian yang paling sering kalian lihat. Oke? Oke, ini dibagikan ya. Kasih, Bu. Kasih ibu. Ada mau checklist sama aku silang. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak perlu dicek juga atau disilang nggak. Dagang ada, ternak nggak ada di silangnya. Perikanan nggak lihat. Gulu ada. Di daerahku itu kebanyakan pedagang. Kalau kamu apa? Aku semua kecuali ikan. Sana sebenarnya ada ikan, tapi nggak tahu. Aku sih kebanyakan di dagang, malah aku dari kota. Jadi kebanyakan petani di Brastagi banyak, tapi aku nggak di Brastagi, aku di Medan. Aku nggak tahu beras lagi, aku paling di Jakarta. Kamu harus main-main ke kampung aku di Brastagi. Nanti aku ajak kamu deh, tapi kamu kasih uangnya. Kamu udah di sini belum? Ini Kak, ibu kalau misalkan di rumah aku itu kebanyakan kantoran, jadi apa bilangnya ibu? Kantoran itu masuknya juga ke bidang jasa saja. Jadi nggak apa-apa kalau nggak ada. ibu aku nggak punya pulpen. It's okay, nanti kamu pinjam sama Anas ya. Aku nggak mau. Dia nggak mau masuk pinjam. Kamu soalnya dari kampung. Aku dari kampung, tapi aku punya banyak penghasilan di kampung. Kalau kampung nggak ada, kamu nggak Ibu bisa dia makan berisik, beras. dia berisik. Kenapa kayaknya? Nanti sama-sama aja, saling meminjam. Karena anak di perkotaan Apa ya? gua udah. Baik, ibu cek ya, Anas. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah ibu. Baik, mari ibu cek. Wah, ini banyak ya. Kalian melihat jenis aktivitas ekonomi itu ada perdagangan, jasa. Wow, di tempat Mia banyak juga ya. Ada pertanian, perdagangan, peternakan, bahkan jasa. Wah. Oke, ibu mau kalian satu persatu menulis satu aktivitas ekonomi yang paling sering kalian lihat. Yuk, bisa yuk maju ke depan. Kalau aku yang paling sering itu pedagang ibu. Dagang. Oke. Ibu. Oke, Mia. Kalau aku juga pedagang, mana ikut-ikut. Oke. Wah, pada pedagang ya kalian lihat aktivitas ekonominya. Nah, ibu mau nanya nih,
mengapa pedagang itu menjadi salah satu aktivitas penting di daerah kalian? Karena pedagang di daerahku bisa ningkatin ekonomi. Karena pedagang di daerah Anas bisa meningkatkan ekonomi. Bagus, Mia. Karena ada yang dia jual. Karena biar ada yang dia jual, bagus, itu juga bagus. Karena kita bisa mengandalkan itu untuk meningkatkan ekonomi di daerah kita. Nah, Ibu ingin bertanya nih, mengapa pedagang itu menjadi salah satu aktivitas andalan untuk menghasilkan ekonomi kita? Mengapa? Lebih mudah. Karena sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sesuai dengan kebutuhan kita. Bagus, apalagi ayo. Biar nggak jauh-jauh beli ke luar negeri. Biar produk kita semakin banyak yang dikenal. Bagus, itu semua benar. Nah, Ibu ingin bertanya nih, kenapa kita itu kebanyakan pedagang dan kenapa pedagang itu selalu menjaga produknya? Kenapa? Supaya semakin dikenal dan mempunyai nilai yang tinggi. Supaya semakin dikenal dan mempunyai nilai yang tinggi, ya. Supaya menarik perhatian wisatawan. Ya, itu juga bisa. Karena itu semua yang telah kalian sebut itu betul. Karena aktivitas profesi pedagang itu, mereka tuh perlu menjaga kualitas produknya agar lebih dikenal dan pedagang dapat meningkatkan. Ya. Oke, sebelum penutup, Ibu mau kalian menyebutkan satu aktivitas yang tadi kalian sebutkan. Kenapa dan kok bisa aktivitas profesi petani itu menjadi salah satu profesi yang paling sering kalian lihat di daerah kalian? Kalau aku pernah main-main ke beras tadi. Aku lihat petani-petaninya banyak tanam buah, tanam padi, biar orang-orang beras tadi itu kebutuhannya tercukupi, biar nggak harus beli-beli jauh-jauh. Terus mereka bisa sehat karena nanam sendiri, nggak pakai pengawet. Oke, Anas? Kalau aku karena aku tinggal di perkotaan, jadi kebutuhannya kan meningkat. Karena kebutuhannya meningkat, jadi banyak tuh warung-warung, banyak supermarket di dekat daerahku. Karena kita udah banyak penduduknya, banyak juga permintaannya. Jadi apa-apa kita harus dibeli. Nah, belinya itu ke pedagang Ibu. Wah, bagus, Anas, Mia. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan hari ini kita belajar mengenai aktivitas ekonomi andalan daerah kita masing-masing. Seperti Emilia yang dari Medan, seperti Anas yang dari kota, dan pekerjaan utamanya itu pedagang. Emilia juga sering melihat pedagang. Nah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye, Ibu.